saya Muhammad Syahrul Satri. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit pengetahuan kami tentang Pancasila sebagai sistem etika dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai, mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebajikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak. Dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika.
pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Banyaknya kasus korupsi, masih terjadinya aksi terorisme, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, ketidakadilan hukum, serta banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar kita tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Iya sih, dia tuh nggak pernah bergaya. Iya, lagian cowok kalian juga ada kalau tertarik sama dia. Kita nggak boleh gitu, Emang apaan sih kalau lo bergaya gitu? bukan yang belain. Tapi kita kan teman, nggak boleh gitu. Pasti nggak ada sama. Emang kamu nggak malu ya kenapa kamu kayak gini? Kalau aku juga kamu sih malu lah ya. Wajar sih, dia terang susah. Apa perlu aku tidak bergaya? Apa? Emang kamu mau yang ngajarin dia kalau aku sih enggak? Dan kenapa sih ngurusin penampilanku? Apa aja nggak ngurus penampilan kalian? Udah, kalian nggak enak didengar. Pergi aja daripada ribut. Iya, kamu pergi aja daripada berantem di sini. Itu kita pergi aja. Cabut guys. Aku tuh banget kalau lihat si Fitri dikasih tahu bukannya ngaca malah sok sedih gitu. Aku juga kesal. Gimana kalau nanti dia lewat kita beli lagi? Udah bagus sih. Ya, mulai gitu. Ya apaan sih kalau kayak kamu ngebelain si Fitri aja? Udah terserah, aku nggak mau ikutan ya. Ya udah sih. Aku duluan pulang ya. Jangan buru-buru, main dulu dong. Ya ngapain sih cepat-cepat pulang? Aku ada urusan mau buat tugas. Ini kamu nih Fitri nggak bisa banget ya main. Dasar kalau bisa dia makan. Aku mau lanjut pulang aja. Kalian tahu nggak? Yang kalian buat itu bertolak belakang dengan nilai Pancasila. Maksudnya betul gimana? Kita mau jelasin. Contohnya sila Pancasila kedua itu kan menjelaskan kita harus berbuat adil terhadap sesama. Mau dia kaya, miskin, kita harus tetap berbuat adil. Yaudah, mari kita minta maaf sama Fitri ya. Fitri, aku minta maaf sama kamu. Karena aku udah salah, udah beli kamu, udah sama kamu. Aku juga ya maaf. Aku juga minta maaf ya. Ya, aku udah maafin kalian semua.